Alhamdulillah diskusi dengan Pak Hadril saya sudah. Mari kita masuk ke acara berikutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran. Untuk melengkapi uraian dan penjelasan surat Al-Maidah ayat 18 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Sa'ad Murdi. Kepada Ustadz Sa'ad kami persilahkan. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri ma syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila kajian pada subuh ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah membahas Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an terbenakkan sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Amin. Nah, kemudian semoga kita dalam keadaan sehat semua dalam rangka kegiatan ini. Kemudian kita pagi ini membahas surah Al-Maidah ayat 18 di bawah bimbingan Buya Rizal, kemudian didampingi oleh Ibu Meta. Selamat Bu, telah menjelaskan kepada kami uraian buyaran ayat tadi. Baiklah, kalau kita kan ayat dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal arda wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa. Di antara mereka, di antara orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dia kehendakinya, dan dia menyiksa bagi siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kalian kembali. Kemudian ayat ini menjelaskan kepada kita, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Itu dikatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Orang Yahudi dimaksud di situ adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Musa,
mereka mengaku sebagai pengikutnya, sedangkan orang Nasrani adalah pengikut Nabi Isa dan mereka mengaku mengikutinya. Mereka berkata tentang diri mereka sendiri, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Gitu. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya gitu. Maka mereka tidak ingin menjadi anak Tuhan sejak lahir. Karena itu tidak ada satu pun yang disebutkan demikian. Maka maksud yang berkata Uzair adalah anak Tuhan, gitu. Tapi mereka tidak, gitu. Itu maksudnya. Kemudian dikatakan juga orang Nasrani berkata Isa adalah anak Tuhan, katanya. Tetapi pemberitaan di sini tidaklah berlebihan dalam hal cinta kasih yang dimana di situ artinya kami tidak seperti anaknya dalam kasih sayang kepadanya. Kasih sayangnya kepada kami, kasih sayangnya bagi kami suatu kehormatan, kebanggaan dan sejenisnya. Tetapi ayat Allah lanjutkan firman-Nya, Qul falima yu'adzibukum bizunubikum. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu, gitu. Dosa-dosa kalian. Dia menjawab, jika masalah seperti itu kalian nyatakan bahwa kalian adalah anak-anaknya dan orang-orang yang dicintainya, sang ayah tidak akan menyiksa kekasihnya. Lakin dia mengatakan kalian karena dosa orang-orang sebelum kalian, karena dosanya. Lalu dia jadikan mereka, itu orang sebelum kita itu menjadi binatang kera dan babi. Mereka ingin Tuhan yang Maha Esa menjadi seperti ayah dalam kasih sayang. Kita seperti anak-anak, kami seperti anak dalam kedekatan dan status. Kemudian Ibrahim al-Nakhai berkata, orang Yahudi itu ditemukan dalam Taurat, wahai anak-anak sulungku. Di situ mereka berkata, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak utusan Tuhan. Di situ. Nah, orang-orang oleh karena itu, orang Yahudi, orang Nasrani mengklaim mereka tidak disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Tetapi mereka terperdaya di dalamnya. Gitu. Maka dijelaskanlah dalam surah Ali Imran, katakan, Zalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat wa rarrahum fi dinihim makanu yaftarun. Nah, di situ mereka katakan hal itu karena mereka mengaku bahwa mereka itu lantamasana naru illa ayyama ma'dudat, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja yang dihitung. Padahal kemudian disebutkan wararrahum dinihim makanu yafrun, mereka diperdaya dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah, di sini orang-orang Yahudi di situ dinyatakan mengada-ada tentang bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Itulah yang dikatakan itu. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 80, di situ dinyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat qul at-tahaztum indallahi ahdam falayyuhlillahu ahdah am taquluna Allahi ma la ta'lamun. Di situ dikatakan waqalu, mereka berkata lan tamassana naru ma'dudat, sekali-kali kami akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kemudian kul, katakanlah at-tahastum indallahi ahdam falayyuhlillahu ahdah. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak memungkirinya? Antakulu Allahi ma la ta'lamun. Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahui? Lanjutannya dari ayat itu, bal antum basarum mimman khalaq. Kamu itu bukanlah anak-anaknya Allah atau kekasih-kasihnya. Tetapi, itu balik ke antum, tapi kalian adalah manusia biasa seperti kami, seperti manusia yang diciptakan olehnya. Ayat ini membantah
pernyataan ayat sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah dan kekasihnya, dia tidak disebut, tetapi disebutkan bal antum basarum mimman khalaq itu. Kamu adalah manusia biasa di antara orang yang diciptakannya. Nah, seperti semua manusia dibalas itu dengan hukuman atau kebaikan. Kalau mereka salah dapat hukuman, kalau mereka baik mereka dapat balasan yang setimpal. Gitu. Kemudian surah Al-Alfat menjelaskan kepada kita bahwa situ innallazina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadu'ullahi fawqa aydihim paman nabasa pa man nakasa pa innama yang kusu ala nafsi wa man aufa bima ahada alaihi Allahu pasayutihi ajron azimah. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Nah, itu juga janji itu janganlah sembarang janji itu dikatakan berjanji setia kepada Allah. Kemudian dijelaskan tangan Allah di atas tangan mereka. Itu mereka Allah berkuasa atas mereka, maka janji itu harus dijaga karena kalian dalam pengawasan Allah. Fa innaka yang kusu ala nafsi, maka barang siapa melanggar janjinya, niscaya akibat melanggar janji itu akan diterima, akan menimpa dirinya sendiri. Wa man aufa bima ahada alaihu alaihullahu fasayutihi ajran azimah. Barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Al-Fat itu. Nah, kemudian mereka yang telah melakukan janji sesuai dengan apa yang dikatakan itu, maka mereka akan diampuni Allah. Di situ dikatakan, ya ufiru liman yasha, dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya, yaitu satu kurnia bagi hambanya, diampunilah mereka. Maka dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 48 dikatakan di situ, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang mempunyai dosa syirik. Kalau dia mati dalam kesyirikan, maka di situ. Dia mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Bagi siapa yang dikehendaki itu bagi siapa berkehendak untuk minta ampuninya. Di situ kalimatnya majas dikatakan kalian minta ampunlah maka akan diampuni gitu. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Barang siapa mempersekutukan Allah, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ya, dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Kemudian Allah juga menyiksa. Wah, firman-Nya, yu'azibu may yasha. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya. Itu untuk keadilan. Keadilan Allah ya bagi orang-orang yang melanggar itu. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Toha ayat 112 di sini dikatakan wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman walau wala khadman gitu. Di sini dikatakan wa may ya'mal, barang siapa mengerjakan minas solihati dan amal soleh wa huwa mu'min. Nah, itu ada dua itu, beramal soleh dan dalam keadaan beriman. Kedua-duanya tidak terpisah. Bagi orang yang beramal soleh, tidak beriman, dia tidak dapat apa-apa. Nah, itu paling-paling di dunia dapat pujian karena kebaikan mereka terhadap manusia. Tetapi harus persyaratan di situ adalah iman. Wala khaufu, fala yukhaufu zulman wala khadma. Dia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, tidak pula akan pengurangan haknya. Artinya disu menyatakan bahwa Allah itu adil dan tidak akan mengurangi hak hambanya. Maka perlakuan Allah tetap adil sesuai dengan yang dinyanyikan. Kemudian firman-Nya walillahu mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilaihil masir, dan kepunyaan Allah lah kerajaan di antaranya, antara bumi dan di antara keduanya, mereka kembali kepada Allah. Itu dia dikatakan. Itu
Allah menjelaskan berikutnya dalam surah Al-Maidah ayat 19, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rasul. Kata situ, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami menjelaskan syariat kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul. Jadi jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi apa itu kan lama, Rasul tidak datang, terputus itu dan antara Rasul, kemudian datanglah Rasul sebagai Rasul yang sahih. Nah, di sini dijelaskan pula di antara ayat ini, ayat kemuliaan ayat ini dalam firman-Nya, bal antum basarum mimman khalaq, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang yang diciptakannya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Insan, bagaimana di situ dikatakan in hazihi tazkirah faman sa'at tahaza ila rabbihi sabila. Sesungguhnya ayat-ayat itu mengatakan suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, dia akan mengambil jalan kepada Tuhannya. Kemudian dikatakan ayat berikutnya, wa mata sa'una illa ayyasa Allah. Innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menjalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi bijaksana. Di situ kita diminta itu, kita harus minta kepada Allah untuk menempuh jalan itu. Kalau kita minta, Allah itu Maha Pemurah, insya Allah akan dikabulkannya. Maka di situ kamu sulit menempuh jalan itu, tapi bila dikehendaki Allah itu kalau kamu minta. Kalau kamu tidak minta, maka itu menunjukkan suatu kesombongan bagi hamba-hambanya. Oleh karena itu, kita diwajibkan meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita bacakan tadabbur dari surah Al-Maidah ayat 18. Semoga kita dapat memetik pengertian-pengertian dari dalamnya dan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah atas semua itu, atas penjelasan dari Ibu Metra tadi, hingga apa yang kita peroleh terbenakkan dengan pagi ini menjadi amal bagi kita semua. Namun demikian, dalam mencapai ini tentu ada kesalahan atau kekurangan. Atas kekurangan itu kami mohon maaf kepada yang hadir di Zoom ini, dan kemudian mungkin juga kepada yang tidak hadir di Zoom ini mungkin dalam nonton di YouTube dan sebagainya. Kemudian kepada Allah minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.